Terlihat, Dante dan Jin sudah memasang kuda-kudanya yang bersiap untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Seketika itu juga, mereka berdua secara bersamaan menerjang ke depan, sembari mengayunkan pedang mereka dengan kuatnya. Jin menggunakan teknik serangan yang kuat dan brutal, sedangkan Dante menyerang dengan sangat cepat dan agresif. Jin menyerang dengan tebasan yang kuat dari bawah ke atas, Dante yang mencoba menangkisnya, tidak siap menghadapi kekuatan sebesar itu dan terdorong ke belakang. Melihat Dante yang terdorong ke belakang, Jin langsung mengangkat pedangnya ke atas dan bersiap menebas Dante. Dengan sekuat tenaga Jin mengayunkan pedangnya ke arah Dante, namun, Dante berhasil melompat ke belakang. Sembari melompat, Dante langsung menebaskan pedangnya ke arah Jin, akan tetapi, Jin berhasil menghindarinya dengan menundukkan kepalanya. Setelah menghindari tebasan dari Dante, Jin langsung mengayunkan pedangnya dengan cepat, akan tetapi, Dante berhasil menahan serangan tersebut. Jin bergumam dalam hati, seharusnya dia sudah mencapai batasnya, kenapa dia masih bisa bertahan. Dante heran, jenius yang muncul sekali dalam seabad. Talenta dan bakat yang diturunkan oleh surga. Namun, fisiknya yang kecil dan lemah, tak mampu mengimbangi potensinya yang besar. Aku juga dulu, terkena kutukan yang membuatku menderita sampai akhir hidupku. Karena itulah aku tahu rasanya. Aku tahu bagaimana perasaanmu, Dante heran. Dante bergumam dalam hati, Jin Runsandel, putra ke-13 keluarga Runsandel. Kau terlahir dengan segalanya, tubuh yang kuat, bakat yang luar biasa, semuanya. Namun, yang kurasakan dari dirimu, keputusasaan. Kenapa kau begitu terpaku dan kacau? Apa itu adalah kemarahanmu? Apa itu karena kau yang termuda, dicampakkan dalam jalan menuju kekuasaan? Tidak, kau tak akan melakukannya untuk alasan seperti itu, tak ada yang lebih penting, daripada menjadi yang terbaik dan terkuat. Karena hanya untuk itulah, kau sudah bertahan sejauh ini. Aku bahkan tak ingat lagi, berapa kali aku merasa frustasi. Berapa kali aku merasa putus asa, dan berapa kali aku bangkit dari keterpurukan itu. Namun, secara tiba-tiba Dante menghentikan pertarungannya, seketika itu juga Dante mengeluarkan darah dari mulutnya, yang membuat Jin sangat terkejut. Jin yang bingung bertanya-tanya pada dirinya, apa yang sedang terjadi, tubuh Dante mulai hancur. Dengan rasa bimbangnya Jin bergumam, namun menurunkan pedangku sekarang, hanya akan menjadi penghinaan baginya. Sial, maafkan aku mohon mengertilah. Dengan senyuman di wajahnya dan nafas yang berat, Dante berkata, ini semua sangat menyenangkan. Setelah menyelesaikan perkataannya, seketika itu juga, Dante terjatuh ke bawah dan tak sadarkan diri. Jin yang merasa panik menoleh ke belakang sembari berkata pada semua orang, bawa dokter kemari. Namun secara tiba-tiba, Feradin sudah berada di belakangnya. Sembari melakukan sihir penyembuh, Feradin berkata pada Jin, ini lebih buruk dari yang kukira. Jangan khawatir Jin, aku pasti akan menyelamatkanmu. Feradin bergumam dalam hati, aku berkata seperti itu, tapi ini sudah terlambat, dia sudah berada di titik di mana tak bisa disembuhkan dengan magic. Bukan hanya tulangnya, tak ada yang tak terluka termasuk organ dalamnya. Ditambah lagi, auranya mengamuk di dalam tubuhnya. Healing magic dalam kondisi seperti ini hanya akan meningkatkan rasa sakitnya. Satu-satunya cara untuk membuatnya tetap hidup adalah, sembari mengeluarkan kalung artefak di lehernya, Feradin berkata, Jin dengar baik-baik, ini akan menjadi rahasia kita bertiga. Jin berkata pada Feradin, apa yang kau pegang itu? Feradin membalas, ini adalah sesuatu yang sudah lama diberikan oleh klanku. Blood of Numerus, apa kau tahu apa itu? Prolog menceritakan, Numerus, tepat sebelum penemuan Holy Statue Vankela, makhluk yang dikenal sebagai God of Hope, yang telah mati lewat kejadian tertentu. Numerus meninggalkan 8 tetes air mata dan 100 tetes darah saat dia mati. Air mata membangkitkan mereka yang mati, dan darah menyembuhkan semua penyakit dan luka dalam sekejap. Saat itu, kedua objek tersebut menarik perhatian publik, dan menjadi objek yang bahkan tak berani diberi harga oleh orang-orang. Kelompok besar seperti Zifel dengan susah payah mencari keberadaan mereka. Kelompok besar seperti Zifel dengan susah payah mencari keberadaan mereka. Dan sekarang mereka menjadi warisan para dewa yang hanya didengar lewat cerita. Jin berkata, kau ingin menggunakan itu pada Dante. Feradin membalas, karena itulah aku ingin kau merahasiakannya. Jin bergumam dalam hati, kenapa? Bukankah Heran dan Zifel punya hubungan yang buruk, kenapa dia melakukan ini? Sembari memasukkan Numerus ke dalam mulut Dante, Feradin berkata, kau mengerti kan Jin? Kehilangan orang yang setara denganmu, sama saja dengan kehilangan temanmu. Seketika itu juga, tubuh Dante memancarkan sinar yang begitu terang, yang menandakan bahwa Numerus tersebut bekerja dengan baik. Dante yang sudah sadarkan diri berkata, apa yang sedang terjadi, Feradin Zifel, apa yang kau lakukan di sini? Dengan wajah terkejutnya, Jin bergumam dalam hati, Blood of Numerus.
Item itu menyembuhkan Dante yang berada di ambang kematian. Feradin, kau menggunakannya hanya karena alasan sepele seperti itu. Dengan gaya kerennya Feradin berkata, kalau begitu Dante dan Jin, harga yang harus dibayarkan untuk menggunakan Blood of Numerus sangat tinggi. Dante yang baru saja menyadarinya sangat terkejut sembari membalas, Numerus, kau menggunakannya padaku, bagaimana mungkin aku membalasnya? Feradin kembali berkata, pertama, Jin, kau akan mentraktir kami minuman setelah ini. Kau akan ikut kali ini kan? Aku tidak terima jawaban tidak. Kalau kau melihatku lagi di suatu tempat, jangan bersikap seolah kau tak mengenalku. Jin bergumam dalam hati, Feradin Zivel, kukira dia hanya bocah idiot, ternyata dia idiot yang lumayan keren. Cerita berpindah, di dalam sebuah bar. Feradin berkata, saat mereka menyuruhmu untuk memilih salah satu hadiah utamanya. Bagaimana bisa kau mengelabui mereka dan mengambil keduanya? Kau terlalu bersemangat, Jin. Jin berkata, aku mengambilnya bukan karena aku membutuhkan keduanya. Kalau begitu, aku ingin memberikan ini padamu, Dante. Dengan wajah senangnya Dante membalas, ini mungkin bisa jadi kenangan, aku akan membingkai ini dan memajangnya di kamarku. Dengan wajah kesalnya Feradin berkata, kau juga harus memberikanku sesuatu. Jin berkata dengan serius pada Dante, kenapa kau tak menggunakan teknik rahasiamu? Aku yakin sekali kalau aku bilang padamu untuk serius. Dante membalas, bukankah kau juga begitu? Aku tak tahu apa yang kau sembunyikan. Tapi setelah tahu kau menyembunyikan sesuatu, aku merasa tak enak kalau aku menggunakannya. Kalau kau merasa itu tidak adil, kau boleh bertarung, tanpa menyembunyikan apapun. Feradin berkata, aku juga. Di masa depan, hari di mana kita bertarung satu sama lain akan membawa nama klan kita, aku menantikan hari tersebut. Haha, aku berkata begitu tapi sejujurnya, bukankah yang terbaik adalah kita berdamai dan tetap menjadi teman? Jin membalas, kata-kata selembek itu keluar dari mulut calon Patriark Zivel. Dengan rasa malunya Feradin berkata, aku hanya mengatakannya, jika semuanya jadi kacau, mau bagaimana lagi? Terserahlah, kemarikan gelasmu, naikkan ke atas. Jin bergumam dalam hati, meski kami duduk dan bersulang bersama, sudah takdir kami bertiga untuk menghunuskan pedang pada satu sama lain saat waktunya tiba. Teman di dalam permusuhan, dan musuh di dalam pertemanan. Akhir dari hubungan kontradiktif ini, aku penasaran seperti apa. Feradin berkata pada Jin dan Dante, apa kalian dengar soal peniru Feradin? Dante yang sangat terkejut membalas, orang yang menirukanmu di wilayah keluarga Zivel, dia berani bertindak sebagai dirimu di daerah keluarga Zivel, siapapun dia sangat berani. Feradin berkata, dan juga belum lama ini ada insiden yang membuat Paman Andre terbunuh, reputasi keluarga kami sedang dipertaruhkan di sini. Kau tak perlu khawatir dengan hal ini, masih belum ada kejelasan kalau semua ini perbuatan Runsandel. Sebagai pengingat, jadi Jin pernah menyamar jadi Zivel di rumah lelang, dan Jin juga yang membantu membunuh Andre. Jin berkata pada Feradin, apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Feradin membalas, kurasa aku harus menangkapnya. Aku sudah mempertimbangkan mengeluarkan pasukan maga elit untuk melakukan pencarian. Jin membalas, kurasa itu bukan ide yang baik. Jika aku jadi kau, aku akan menggunakan rumor ini agar menguntungkanku. Tapi jika kau mengumumkan pencarian besar-besaran pada peniru ini, itu hanya akan membuat kau dan keluargamu tampak bodoh. Feradin berkata, kurasa kau benar, aku harus kembali dan mendiskusikan hal ini. Jin membalas, jadi, mari kita akhiri di sini. Aku merasa aku akan terlalu nyaman di sini, jika tinggal terlalu lama. Tak seperti kalian, aku punya banyak pekerjaan menanti. Feradin berkata, benarkah? Apa karena itu, flag bearer sementara atau apalah itu? Kalau begitu, sampai jumpa, teman. Mendengar Feradin mengatakan teman, dengan senyuman di wajahnya Jin membalas, aku belum memutuskan hal itu. Cerita berpindah di Black Sea. Patriark yang sedang membaca surat dari Kashmir sangat marah sembari berkata, surat macam apa yang dia kirimkan setelah aku bilang untuk mengirim surat yang singkat, aku merasa seperti sedang dipermainkan. Dari arah belakang Han berkata, apa Tuan Muda mengalami masalah? Patriark membalas, tak ada apa-apa. Yang terpenting, Jin telah mengalahkan cucu Hairan. Dan bahkan mencapai level 6, dia sepertinya berkembang dengan baik. Dengan amarahnya Patriark menambahkan, dan beritahu Kashmir kalau aku ingin minum dengannya secepatnya, aku merasa ingin melihat wajahnya. Cerita berpindah, di kerajaan Akin. Kashmir berkata pada Jin, apa kau bisa menunjukkan peta yang kau sebutkan tadi? Jin membalas, tapi ini sudah cukup pudar dan tidak jelas, tapi kurasa ini punya suatu arti. Kashmir berkata, bentuk peta seperti ini baru pertama kali aku melihatnya. Dengan ini saja, cukup sulit untuk menentukan lokasinya. Ria yang kepo berkata, Papa, apa itu? Wah, peta harta karun.
Ria mau lihat. Ria mau berburu harta karun. Ria menunjuk ke arah peta sembari berkata, ada sesuatu yang penting di sini. Di sana, ada sesuatu yang berharga. Dan orang-orang melindunginya, sesuatu yang sangat berharga dan sesuatu yang sedih. Seketika itu juga, Ria tertunduk dan menangis sangat keras, setelah melihat dengan menggunakan kemampuannya. Dengan sangat panik Murakan berkata pada Kashmir, inner energinya mengamuk. Cepat, kita harus memanggil Guardian Dragon untuk menenangkannya. Apa yang kau tunggu? Cepat panggil Latri. Murakan berkata pada Latri, energinya tiba-tiba mengamuk setelah dia melihat sesuatu. Apa kau bisa menenangkannya? Latri menggunakan kekuatannya sembari berkata, Ria, bernafaslah dengan tenang, sekarang kau sudah baik-baik saja, aku ada di sini. Dengan paniknya Alisa berkata, apa yang terjadi? Aku langsung datang setelah mendengar keributan. Latri berkata, jangan khawatir, dia sudah tertidur. Murakan berkata pada Latri, apa bocah itu melihat sesuatu, misalnya masa depan. Latri membalas, sepertinya masa lalu. Murakan kembali berkata, kalau begitu, apa dia melihat rasa penyesalan? Latri membalas, benar, dia hanya bisa melihatnya ketika dia menyentuh objek atau tempat yang memiliki ingatan yang kuat itu. Seperti yang kuduga, benda ini sangat buruk. Ini adalah pemandangan dari dunia kuno. Penduduk asli dari tempat itu mengurung diri mereka dari pengaruh dunia luar, dan hanya mempercayai dewa yang mereka sembah. Namun berkat hal itu, mereka hidup dengan tenang, melindungi Peace dan Present. Namun semuanya berubah sejak mereka datang. Orang yang mendatangi mereka adalah para mage. Mereka mendekati penduduk setempat, dan berkata mereka ingin mempelajari dan mengenali kebudayaan mereka. Namun lama-kelamaan permintaan mereka mulai sulit dan tidak masuk akal, yang berujung pada para mage tersebut membunuh anak-anak dan para penduduk. Dan saat mereka tak perlu menyembunyikan apa-apa lagi, mereka mulai membantai para penduduk dan mengancam akan membawa sesuatu. Sepertinya para mage itu mencari item godly yang mereka sembah. Murakan membalas, Latri, bisakah kau gambarkan bagaimana bentuk benda yang mereka cari? Latri berkata, item itu terlihat seperti cermin perak, namun ada cahaya yang keluar darinya. Jin yang melihat gambar tersebut bergumam dalam hati, jadi begitu. Artifak itu adalah Fountain of Mana. Daerah yang ada di peta ini adalah Kolon, para mage adalah Sivel. Dan peta ini menunjukkan di mana Mirror berada. Terlihat, seseorang misterius sedang menenggak botol minumannya di bawah pohon yang besar. Pria misterius berkata, sialan, kurasa aku akan terikat dengan tempat ini jika aku tinggal lebih lama. Karena suasananya sangat sunyi, setidaknya wine-nya terasa nikmat. Terlihat, di bawah akar pohon yang besar, terdapat banyak manusia yang sudah mati. Cerita berpindah. Seorang wanita misterius yang sedang berdoa berkata, akhirnya tiba waktunya. Aku harus bersiap menyambut penyelamat kami. Jin bergumam dalam hati, Fountain of Mana, siapa sangka peta yang dimiliki bajak laut merupakan peta menuju sesuatu yang begitu berharga. Kashmir berkata pada Jin, sekarang karena kita sudah tahu kalau peta itu bukan peta biasa, kita harus segera bergerak. Pertama, kita perlu mencari seseorang yang bisa mengartikan ran kuno yang ada di peta. Jangan khawatir, Tuan Muda Jin, serahkan saja hal itu pada anggotaku. Jin membalas, aku serahkan hal itu padamu. Jin bergumam dalam hati, meski, itu mungkin akan sedikit sulit. Para penduduk Kolon hampir punah setelah dibantai oleh klan Sivel seabad yang lalu, dan beberapa yang masih selamat mungkin masih terjebak di reruntuhan Kolon. Cerita berpindah, 2 minggu kemudian. Tanggal 17 Februari tahun 1796. Terlihat, seorang pria yang mabuk berat sedang berjalan sendirian di tengah kota. Tak lama kemudian pria mabuk tersebut jatuh ke bawah, dan Jin langsung menghampiri pria tersebut sembari berkata, kau terlihat sangat kacau. Bagaimana kalau kita berbincang sebentar? Yang terpenting, aku hanyalah orang lewat yang membawakan alkohol gratis. Jin berkata, warna kulitmu lumayan berbeda ya. Pria mabuk membalas, aku sudah sering mendengar hal seperti itu. Kami semua memiliki kulit yang sama di suku kami. Kampung halamanku berada di negeri nan jauh dari sini, hanya itu yang bisa kukatakan. Lebih dari itu, maka akan jadi cerita yang menyedihkan. Jin berkata, tempat yang jauh ya, kebetulan sekali aku memiliki item dari altar. Tapi aku tak mengerti apa yang tertulis di dalamnya, apa kau bisa memeriksanya? Seketika itu juga, pria mabuk tersebut langsung memecahkan botol minumannya sembari menjauhkan diri dari Jin. Pria mabuk dengan rasa takutnya berkata, kau tahu aku berasal dari Kolon dan mencoba mendekatiku, siapa kau sebenarnya bocah? Jin membalas, aku adalah tamu dari pemimpin pasukan pertahanan Tikan. Dan mereka berdua adalah Dragon. Dengan wajah terkejutnya Murakan membalas, kenapa kau memberitahukan padanya? Jin berkata, memangnya kenapa, meski begitu suatu saat kau akan membongkar sendiri identitasmu.
Murakan membalas, tidak, bukan itu maksudku, seharusnya kau lebih berhati-hati. Pria mabuk berkata, kalian bukan dari Zivel. Jadi, bagaimana kalian tahu tentang apa yang kami sembunyikan? Jin membalas, baru-baru ini, aku mendapatkan sebuah peta. Bocah yang berambut hijau itu adalah Asmil. Lewat kemampuan Asmil, kami berhasil mendeteksi penyesalan dan kebencian yang mendalam dalam peta itu. Di dalamnya kami melihat orang-orang sepertimu dibantai dan dimanfaatkan. Kami mencari seseorang yang mungkin bisa membaca peta tersebut, tapi kami tak menemukan siapapun. Namun kebetulan, kami menemukanmu tinggal di sini, di Tikan. Jika kau bertanya bagaimana kami menemukanmu, itu semua hanya kebetulan. Pria mabuk membalas, kebetulan, tidak mungkin ini kebetulan. Ikut aku, kalian mungkin lebih baik bertemu dengan adikku. Laosa berkata, silahkan masuk, aku sudah menunggu kalian, para tamu Tikan. Murakan berkata pada Jin, aku sudah menunggu, ada yang aneh dengan wanita itu. Rasanya seperti sakral, aura seperti itu tak seharusnya berada di tempat seperti ini. Aura tersebut berasal dari wanita itu saja. Sepertinya dia adalah bangsawan dengan darah terpilih dari Kolon, atau orang yang dipilih oleh dewa mereka. Laosa berkata, pria yang terlahir dari tempat berpedang dan dipilih oleh Shadow Dragon terakhir dari suku Shadow, dan Guardian Dragon dari anak yang dilindungi oleh Asmil. Tak perlu terkejut, itu hanya trik sederhana. Jin berkata dengan wajah yang serius, Laosa, apa kau dewi? Laosa membalas, tidak, aku hanyalah sebuah wadah. Jika aku adalah dewa, aku takkan hidup bersembunyi seperti ini setelah kehilangan kampung halamanku. Murakan berkata, kalau begitu, kau punya penglihatan yang hebat, tapi apa hanya itu saja? Bahkan hawa kehadiranmu itu akan hilang sebentar lagi. Laosa membalas, rasanya sedikit tidak nyaman jika Tuan Black Dragon mengancam dengan aura seperti itu. Mari kesampingkan hal itu terlebih dahulu, bisakah kau memperlihatkan peta itu padaku sekali lagi? Jin berkata, kalau begitu, apa kau tahu apa yang dikatakan di sini? Laosa mulai membacakan arti dari peta tersebut, bagi mereka yang membaca surat ini setelah memenangkan hati orang-orang Kolon, tolong jangan abaikan dan tinggalkan kami. Datang dan berjuang demi kami hanyalah manusia yang ingin hidup dengan tenang, yang hanya ingin bertahan hidup. Dewa telah memberikan tugas yang berat pada kami, namun tak memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Laosa berkata, betapa menyedihkannya. Ini dibuat oleh kakekku yang telah meninggal, awalnya, peta ini punya dua takdir. Dan dibanding jatuh di tangan kehancuran bernama Zivel, peta ini berada di tangan harapan bernama kamu, Jin Run Sandel. Kalau begitu, apa kalian ingin membuat kesepakatan denganku? Murakan membalas, apanya yang kesepakatan? Laosa kembali berkata, kesepakatan apa saat kau sudah kehilangan seluruh kekuatanmu, jujur saja kalau kau butuh pertolongan. Tapi aku tak ingin ditolong karena simpati dan kasihan. Jin Run Sandel, mungkin sudah lama sejak terakhir kali kamu mendengar suara Solderet. Karena itu, hanya ada satu hadiah yang bisa kutawarkan dalam situasi ini, menggunakan sisa-sisa Divine Power-ku. Aku akan memanggil Solderet untukmu. Laosa bergumam dalam hati, Astral Body dari Ancient God dan kontraktor Asmil, ada banyak orang yang merepotkan di sekitar sini. Murakan berkata pada Jin, apa yang akan kau lakukan bocah? Jin membalas, baiklah, kita akan pergi menuju Kolon. Jin berkata pada Laosa, tapi aku tak yakin bisa menjamin keselamatan kalian semua. Laosa membalas, itu sudah cukup. Cerita berpindah, di reruntuhan Kolon. Kashmir berkata, ini buruk, mungkin seharusnya aku tak mengirim anggotaku. Murakan membalas, bahkan jika kau mengirim bawahanmu, tetap saja ini area tertutup. Jin berkata, bukankah aneh cuman ada satu tanda larangan di area terlarang? Tidak ada penjaga atau magic sejenisnya, meskipun itu tidak sulit untuk dilakukan. Apa klan Zivel akan seceroboh itu melindungi wilayah yang sangat penting seperti ini? Kashmir membalas, kalau begitu, apa mereka sudah menemukan artefaknya? Jin berkata, mereka mungkin sudah menyerah karena tak menemukan apapun selama ratusan tahun. Murakan menambahkan, mereka mungkin menggunakan tempat ini sebagai tempat berlibur. Secara tiba-tiba, Murakan merasakan seseorang akan datang, dan menyuruh mereka untuk berhenti. Melihat seseorang yang lewat, Murakan berkata, mereka penduduk asli. Di sana, ada seseorang yang tampak menyebalkan di sana. Rambut putih, dia Zivel darah murni. Jin membalas, benar, melihat bagaimana dia minum-minum di siang bolong, dia adalah Miuron Zivel. Jin bertanya pada Kashmir, dia Zivel darah murni, tapi dia tak punya penjaga. Kashmir membalas, dia adalah Master ke-7 Magic Tower di Zivel. Dan dia sudah sampai bintang 8, dan punya banyak item yang kuat, jadi mungkin dia sudah percaya diri dengan kemampuannya. Dalam mode siap bertarung, Murakan berkata,
Kalau begitu, setelah kita memenggal kepalanya kita hanya perlu memanggil semua orang kemari kan? Seketika itu juga Jin langsung membantah, tidak, karena kita sudah membunuh Andrei Zivel, itu akan jadi berita yang besar. Bahkan jika kita membunuh Miuron, kita perlu alasan agar Zivel tidak bergerak setelahnya. Terlihat, ada seorang pria yang muncul dari balik semak, sedang mengawasi aktivitas kolon dari kejauhan. Jin yang sudah menyadarinya, langsung menghampiri pria tersebut sembari berkata, "Siapa kau? Jangan membuatku mengulangi kata-kataku." Dengan rasa takutnya, pria tersebut membalas, "Dino Jaglun, aku seorang reporter." Dengan wajah terkejutnya, Jin bergumam dalam hati, "Dino Jaglun. Dia adalah reporter yang menulis keburukan Zivel di masa lalu. Beritanya keluar 10 tahun lagi, jadi apa yang dia lakukan di sini? Dia berumur 20 tahunan dengan tubuh lemah. Orang seperti ini ingin menantang Zivel, mengesankan." Jin berkata pada Dino, "Reporter, apa yang kau lakukan di sini, dan apa yang kau cari?" Dino membalas, "Sebelum itu, bolehkah aku bertanya kau berasal dari mana?" Jin berkata, "Jangan gugup, kami hanyalah orang yang kebetulan lewat." "Itu benar, temanku yang berasal dari sini, meminta bantuanku. Tapi karena kau bilang kau adalah seorang reporter, sepertinya tujuan kita ke tempat yang sama." Dengan wajah terkejutnya Dino membalas, Kalian tahu tentang situasi yang dialami penduduk kolon." Dino langsung menyerahkan bukunya pada Jin sembari berkata, "Tolong lihatlah ini." Jin membalas, "Kau bahkan membuat jurnal mengenai para penduduk asli. Kau punya nyali, aku yakin kau tahu apa yang akan terjadi padamu, jika Zivel mengetahui kau memiliki semua informasi ini." Dino berkata, "Tak apa, aku sudah mendekati Miuron Zivel. Selama beberapa hari ini dia sudah mabuk-mabukan, dan setelah bertanya padanya beberapa pertanyaan. Aku tahu kalau Miuron tidak memiliki penjaga." Jin membalas, "Dino Jaglun, apa aku boleh mengajukan sebuah permintaan?" Cerita berpindah, Miuron yang sedang asik minum alkohol berkata dengan kesalnya, "Elder tua cerewet, hanya karena aku bercanda, kalian mengirimku ke lubang serangga ini. Dasar bajingan, kau juga berpikir begitu kan, serangga?" Dino yang sedang membawakan minuman alkohol berkata pada Miuron, "Apa kau tak bosan minum-minum setiap hari?" Miuron membalas, "Dino, teman minum terbaikku. Haha, kukira aku akan mati bosan menunggumu, aku bahkan tak bisa bicara dengan para serangga ini. Tapi, hari ini kau tak sendirian ya." Dino berkata, "Benar, mereka adalah pengembara yang kebetulan lewat. Jadi aku membawa mereka bersamaku, karena kau mungkin akan menyukai mereka." "Maaf, aku membawa mereka tanpa seizinmu." Miuron membalas, "Halah, tak masalah, di mana kau bertemu dengan mereka?" Dino berkata, "Aku bertemu dengan mereka di kerajaan Vailen saat sedang mencari tumbuhan rempah. Semuanya, perkenalkan diri kalian." Jin berkata, "Sebuah kehormatan bagiku bertemu denganmu, Tuan Miuron Zivel."